Namanya Lorelai Bell. Dia selingkuhan suamiku. Karena aku belanja kebutuhan tambahan $47 tanpa izinnya terlebih dulu, dia bereaksi sangat berlebihan. Dan suamiku, tanpa ragu, akan membela dia. Arthur, aku. Ilara, tak bisakah kau toleransi Lorelai? Ibu, bagaimana bisa ibu membuli Nona Bell seperti ini? Sayang, aku hanya belanja kebutuhan tambahan $47. Aku ingin memasak makanan favorit Caleb. Ilara, uang belanja bulananmu sudah tetap $500. Kau tak lapor pada lalu menghabiskan $47 tambahan. Kalau ada masalah denganku, katakan langsung. Tapi mengapa kau lakukan ini padaku? Lorelai Bell, aku istri Arthur Sterling. Mengapa aku butuh izinmu untuk belanjakan uang suamiku? Ilara, come Maxa Lorelai bunuh diri. Masih ingin memprovokasinya? Bagaimana istri bisa serendah ini? Jelas dialah nyonya rumah sebenarnya. Tapi diinjak-injak sekretaris. Siapa yang disukai tuan rumah? Dialah nyonya Sterling sejati. Lihat, suaminya dan Caleb sangat menyayangi Nona Bell. Arthur, aku tahu kau bekerja keras. Tapi lara boros seperti ini, aku tak bisa lagi mengatur rumah tangga untuknya. Mungkin aku harus mengundurkan diri. Ilara, minta maaf pada Lorelai. Minta maaf padanya? Mengapa aku harus minta maaf? Lorelai sekretaris pribadiku. Dia membantumu. Itu sudah melebihi tugasnya seharusnya. Tak hanya tak berterima kasih, kau paksa dia bunuh diri. Harusnya kau minta maaf? Arthur Sterling, aku istrimu. Apa aku tak punya hak belanjakan $47? Tidak. Arthur, lihat Ilara. Dia tak menyesal sama sekali. Kau harus menghukumnya. Kalau tidak, apapun yang kukatakan nanti, dia takkan dengarkan aku. Ayah, hukum dia. Dia paling peduli padamu. Ceraikan dia. Caleb, kau sangat membantuku? Tanda Tongani, kau akan pergi tanpa apa-apa. Aku ingin bercerai. Aku mau bercerai. Aku minta cerai. Arthur Sterling, Karina Lorelai Bell, kamu sudah 9 kali mengajukan cerai padaku. Ini kali ke-10mu membahas perceraian denganku. Kamu yakin? Kamu yakin? Tentu saja, kamu sangat menyakiti Lorelai. Jika saat ini juga, kamu minta maaf tulus ke Lorelai dan membuatnya memaafkan, aku masih bisa pertimbangkan untuk rujuk denganmu. TAPI, aku takkan rujuk denganmu lagi. Karena kesempatan terakhirmu sudah habis. Ibu harus bertahan. Halo? Gunakan semua koneksimu, tidak peduli berapapun biayanya. Pastikan untuk menyelamatkannya. Ilara, kau dan Arthur sudah di sini 10 hari. Dia layak untuk menghabiskan sisa hidupmu. Kalian berdua harus menjalani hidup bahagia bersama. Ibu. Aku bersympa. Di hidup ini, aku takkan mange soit quand Ilara. Baik. Ibu. Arthur Sterling. Sejak saat itu, kuputuskan memberimu 10 kesempatan. Apapun yang kau lakukan, akan kumaafkan. Tapi sekarang, kesempatan itu sudah habis.
Istri lusuh, berlaga dramatis lagi, kau yang salah, harus terima hukuman. Kau sangat cinta ayah, sampai dia tak bisa singkirkanmu. Masa mau beneran cerai ayah? Bu, nanti ku pijat punggung ibu. Arthur Sterling. Setelah aku tanda tangan ini, kita benar-benar berakhir. Apa? Benar-benar berakhir? Elara. Ko. Tak ada kelebihanmu. Satu-satu kepatuhanmu seperti anjing. Cukup kujentikan jariku. Koakan Meronkak Kambali. Rela menikahiku lagi. Ibu tak bisa apa-apa. Tanpa ayah, ibu cuma bisa tinggal di kolong jembatan. Silakan. Arthur Sterling, kali ini, aku takkan maafkanmu lagi. Baik. Aku setuju bercerai. Tuan Sterling, lihatlah Elara. Dia tampak sangat enggan. Ibu membuat Nona Bell tidak bahagia. Jadi, kau dihukum mengembara di luar 3 hari. Dalam 3 hari ini. Renungkan baik-baik. Setelah kau sadari, Kesala en mu. Dan Mintamaf que l'Orley. saat itulah, Aku akan Jean pu copulant. Ibu. Aku bersympa. seumur hidupku, tak akan ku kecewakan Lara. Anakku demam tinggi tak kunjung turun. Kumohon, tolong selamatkan dia. Ibu, nanti saat aku besar, aku yang akan merawat ibu. Arthur Sterling. Dulu kau bersumpah tak akan mengecewakanku. Tapi kini kau usir aku. Caleb, kau anak yang kuperjuangkan nyawa melahirkan. Tapi kini, demi menyenangkan wanita lain, kau perlakukan aku dengan hina. Kalau begitu, kukabulkan keinginanmu. Pesan tiket pesawat ke luar negeri 3 hari lagi. Elara, aku sudah kembali. L'Orley. Elara itu kumase orang. Ibu rumah tangga tak tahu apa-apa. Jangan biarkan dia mengganggumu. Benar, Nona Bell. Kalau kamu sakit karena marah, ayah dan aku akan sangat sedih. Tapi lukaku yang malang masih sakit. L'Orley. Aku pasti akan mencarikan spesialis kecantikan terbaik untuk perawatan. Jangan khawatir, tidak akan ada bekas luka. Kalian berdua mencoba menghiburku. Demi Elara, bukan? Arthur, apa kamu masih ingin berdamai dengannya? L'Orley. Aku ingin berdamai dengannya, karena aku ingin menjadikannya pelayan gratis kita. Biasanya, kamu harus mengurus Caleb dan aku, dan pergi bekerja. Pekerjaannya banyak sekali. Sampurna. Biarkan Lara melayanimu di rumah. Lalu pecat semua pengurus rumah tangga lainnya. Dia bisa mengambil alih semua pekerjaan rumah. Bagaimana? Nona Bell, asalkan kamu bisa tenang, sebanyak apapun pekerjaan itu sepadan. L'Orley. Lihat, tanganmu begitu lembut. Bagaimana bisa aku tega membuatmu menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah? Manga patidak, manga nujrakan. Lara gelar Nyonya Sterling. Manja dikanya. Tenaga kerja gratis? Nona Bell, di hatiku, kau sudah lama menjadi ibunya. Oh, baiklah kalau begitu. Lorelei masih sangat pengertian. Ini kartu tambahan saya. Gesek untuk apapun yang aku akan bayar semuanya. Aku memaafkannya. HEI.
et Lara. Lorelei sudah memaafkanmu. Kita bisa berdamai sekarang. Maaf, istrimu sedang mandi, dan tidak bisa mengangkat telepon. Arthur Sterling, dia gadis yang luar biasa, dan kau perlakukan dia seperti ini. Kau masih berani minta dia menikah lagi? Elara, kenapa kau begitu bodoh? Rhys Thorne. Kau di luar negeri 10 tahun. Kenapa tiba-tiba kembali? Gadis Kessel, sebenarnya, beberapa tahun ini, aku selalu kembali. Hanya saja, aku tak punya keberanian untuk mengganggu hidupmu. Aku tadinya berencana mengunjungimu hari ini. Tapi siapa sangka? Rhys. Aku sudah bercerai dari Arthur Sterling. Aku ingin pergi. Benarkah? Maksudku, dulu kau begitu berbakat. Kau bisa membangun jalanmu sendiri, tapi kau menikah. Arthur Sterling mengabdi untuk keluarga. Kini dia mengecewakanmu. Kau seharusnya sudah lama pergi darinya. Kau benar. Apa kau benar-benar mau meninggalkannya? Aku sudah memesan penerbangan ke luar negeri 3 hari lagi. Kantor pusat Thorne Corp di luar negeri. Elara, bergabunglah dengan Thorne Corp. Aku akan memberimu saham. Aku yakin kau pasti bisa menjadi karyawan yang luar biasa. Terima kasih, Rhys. Oak. Aku tahu. Elara, aku menuju kota Arklicht sekarang untuk negosiasi proyek. Aku jemput kau 3 hari lagi. Kita berangkat bersama. Oak. Aku akan menunggumu. Ada yang cukup cerdas, tahu siapa penguasa sebenarnya. Kalau begitu, dengan berat hati, aku memberi mereka hadiah, foto keluarga. Menjijikan. Mungkinkah Rhys lupa sesuatu? Rhys, kau. Aïe. Saillant cul. Apakah kamu masih marah padaku? Arthur Sterling, tolong pergi. Kita sudah bercerai. Sayangku, aku salah. Aku tahu kamu hanya dan mencari pria untuk berpura-pura menipu. Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu bersama pria lain? Saillant cul. Aku t'as eu. Tindakanku hari ini. Melukemu. Aku sudah merenungkannya. Aku janji ini terakhir kali. Aku takkan lagi menggunakan cerai untuk mengancammu. Saillant cul. Kumohon padamu, nikahi aku lagi. Arthur Sterling, kita sudah bercerai. Aku tak bisa menikahimu lagi. Saillant cul. Aku t'as eu. Aku pernah mengajukan cerai 9 kali. Itu kesalahan. Aku sudah kelewatan. Bagaimana kalau begini? Kamu boleh memukulku. M'en sers qu'à Selama itu meredakan amarah. Akan kuta en semua. Mama, Caleb tahu dia salah. Aku takkan jahat padamu lagi. Lihat, Papa sudah menghukumku. Tolong jangan tinggalkan kami. Saillant cul. Jika kamu tak memaafkanku, aku akan terus berlutut. Saillant cul. Ini. Semua ku siapkan untukmu. Ini hadiah lamaran. Tolong katakan ya. Bisakah kita menikah lagi? Mama, kumohon, tolong katakan ya pada Papa.
Mama, ini hadiah pilihan terbaikku untukmu. Buka dan lihat. Nona Belle, aku menang taruhan. Sudah kubilang mama akan percaya, ayah dan aku, dan pasti akan ketakutan. Hehe. Saillant. Sudah kubilang. Kan, asal aku sedikit membujuknya. Dia akan percaya. Dia hanya terlalu setia. Aku bisa menceraikannya 100 kali. Selama aku menjentikan jari. Dia akan jadi seperti. Seperti Angie. Kembali dengan patuh. Hahaha. Ya ampun, Nona Elera. Kamu tidak benar-benar berpikir untukmu kan? Ini, lihatlah, Arthur membelinya, untuk membuatku senang. Arthur Sterling. Lorelai Bell. Kau sudah kelewatan. Ayah, mama sakit jantung bawaan. Bagaimana jika dia ketakutan lalu terserang? Elera, acting sakit ini, berapa kali lagi akan kau lakukan? Lorelai Bell. Berikan obatku, berikan padaku, berikan obatku. Arthur Sterling. Aku benar-benar sakit. Berikan obatku. Ya ampun. Arthur, look aku, sakit sekat. Arthur, Aku antar kau ke RS. Ayah, biar ku bukakan pintunya. Nona Vance, Anda akhirnya sadar. Untung Tuan Thorne mengirim saya, untuk membawakan Anda ganti baju, dan saya menemukan Anda pingsan, kalau tidak. Arthur Sterling. 10 tahun pengabdianku padamu tak bisa dibandingkan dengan perselingkuhanmu selama 6 bulan. Syukurlah, semua ini akhirnya berakhir. Setelah kutebus kenangan ibu di lelang, aku bisa pergi sepenuhnya. Kalung zamrud itu kenangan ibuku. Aku harus menebusnya di lelang. Elera, kenapa kau di sini? Kau Bella Mary, tadi malam, kau benar-benar hanya berakting. Berani kau mendorongku? Lorelai Bell, kau hanyalah sekretaris Arthur Sterling. Hak apa kau punya untuk menanyaiku? Lorelai kami, sekarang milik Tuan Sterling. Kekasana, Elera. Kau sudah bercerai dari Tuan Sterling. Kau yang tidak punya hak. Dia pasti sudah tahu keberadaan Tuan Sterling, dan sengaja mengikutinya ke sini, berharap menikahinya lagi. Mendapat maaf Tuan Sterling saja tak cukup. Kau juga perlu maaf dari Lorelai. Cepat minta maaf pada Lorelai. Minta maaf pada selingkuhan? Apa dia minta maaf pada Nyonya? Apakah dia layak? Berani memanggilku Nyonya? Apakah aku salah? Dengan lancarnya kau mencuri suamiku. Bukankah itu perilaku Nyonya? Lorelai Bell, mereka yang mengandalkan kecantikan tidak akan bertahan lama. Kau. Lorelai, lelang telah dimulai. Ketika Tuan Sterling tiba, biarkan dia menanganinya dengan benar. Baiklah. Sekarang saya umumkan, lelang malam kota Veridia secara resmi dimulai.
Arthur, kau akhirnya di sini. Lara baru saja memanggilku wanita lain, dan mencoba mengusirku. Jika mereka tidak membantuku, aku harus mencari lubang untuk merengkak masuk. Et Lara tidak pernah suka menghadiri acara seperti ini. Mengapa dia ada di sini hari ini? Arthur, Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kau melihat barang yang disukai, Tawar langsung. aku akan membayar semuanya. barang selanjutnya yang dilelang adalah kalung zamrud. 10 tahun lalu, ibuku, untuk mendukung startup Arthur Sterling, menggadaikan kalung itu. Ilera, Ibu, mengapa kau di sini? Ilera, ayahmu masih tidak setuju dengan pernikahanmu. Arthur butuh uang untuk memulai bisnisnya sekarang. $200.000 adalah kontribusi ibu untuk kalian berdua. Ambillah. Ibu, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Ibu menggadaikan milik nenekmu, kalung zamrud yang ia tinggalkan. Tapi tidak apa, nanti saat kau punya uang, kau bisa bantu ibu membelinya kembali. Kemudian, saat aku punya cara menebus, toko gadai itu sudah tutup. Kalung itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Sekarang, akhirnya kutemukan. Mohon sebutkan tawaran Anda. $300.000. $300.000 sekali. Arthur, $400.000. $500.000. $600.000. $1 juta. Kamu gila? Kalung kuno senilai $200. Ditawar sampai 1 juta? Arthur, aku hanya ingin kalung itu. 1 juta sekali. Arthur Sterling, lihat baik-baik, itu pusaka ibuku, bukan untukmu beli buat simpananmu. Kau janji akan menebus kalung itu. 1 juta 2 kali. Arthur, mungkinkah di hatimu, Lara masih lebih penting? Bagaimana istri terabaikan sepertiku bisa dibanding dengan simpanan yang selalu dipikirkannya? Sayang cul, kalung ini. Biarkan saja dia ambil. Itu milik wanita yang sudah mati. Memakainya membawa sial. Aku akan belikan sesuatu yang lebih mahal. Arthur Sterling, ibuku menjual kalung itu untuk mendukungmu. Dan kau sekarang begitu membencinya? Selamat, Nona Vance. Karena mendapatkan barang ini. Ilera, barang-barang berikutnya adalah puncak acara. Tidak mau ikut menonton? Selanjutnya, item pamungkas kita. Milik mantan nyonya. Sterling, 99 foto pribadi. Ya Tuhan, bolehkah kami melihat ini? Pantas saja Tuan Sterling telah terus mencoba kembali padanya. Lihatlah sosoknya, benar-benar memukau. Foto pribadi apa? Ini jelas foto miliknya sendiri. Gambar pribadi yang tidak sopan. Siapa yang tahu diranjang pria mana? Foto-foto ini diambil? Nona Harper, tolong tenanglah. Arthur Sterling, dulu kau menipuku untuk mengambil foto ini. Dan sekarang kau memakainya untuk mempermalukanku. Lorelei, Ini adalah hadiah permintaan maafku untukmu. kau suka? Kau konyol. Kukira kau tak sentuh padaku lagi. Bagaimana mungkin aku tak mencintaimu? Arthur Sterling, kau mencoba menyenangkan simpananmu. Apa kau benar-benar perlu memakainya? Aku merawatmu selama 10 tahun. Bagaimana bisa kau begitu kejam padaku? Itu hanya beberapa foto terbuka. Itu saja. Jika itu bisa membuat Lorelei senang, maka mereka masih punya nilai. Arthur, Ilera Barson. Dia terang-terangan menyebutku wanita lain. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Bagaimana jika aku tidak mau? Tidak, kalau begitu, aku akan memotret foto-foto ini dan mengunggahnya tanpa sensor online. Biarkan semua orang online melihat perilaku skandal. Hello, Tuan Thorne. Arthur Sterling melelang foto pribadi milik Nona Vance. Mungkin akan ada masalah. Saya segera ke sana. Pastikan Lara aman. Anda, apakah Anda tidak takut saya sebarkan foto-foto ini? Bagaimana Anda bisa buktikan foto-foto ini milik saya? I bisa buat palsu yang sangat nyata sekarang. Jika Anda bilang orang di foto itu saya, apa buktinya? Apa Anda punya file asli fotonya? Jika Anda tak bisa buktikan foto-foto ini saya bisa tuntut Anda atas pencemaran.
Jika Anda bisa buktikan orang di foto-foto ini saya, maka ini adalah bukti kejahatan Anda. Anda. Et Lara. Apakah Anda mengancam saya? Jangan lupa, di kota Veridia, tak ada yang berani mempertanyakan ucapan saya. Anda punya uang, kekuasaan, dan koneksi. Tapi kenapa? Foto-foto ini diambil tanpa izin saya. Bukan salah saya. Berani-beraninya Anda pakai retorika menyalahkan korban untuk memanipulasi saya. Anda. Diam. Justru Anda yang harus diam. Et Lara. Karena Anda menolak bertobat. Jangan salahkan saya bersikap kejam. Lebih jelas begini dan lebih menggoda, pose yang menjijikkan. Arthur Sterling, kita sudah benar-benar selesai. Kimanin. Tain Jian Tuku. Lepaskan saya. Known advance. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Ilera. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus menentang. Hentikin. Hentikin. Berani-beraninya kau menyentuhnya, Arthur Sterling, Lorelei Bell. Kau mencari nyawa sendiri. Tuan Sterling, aku penasaran bagaimana Lara bisa jadi begitu percaya diri. Ternyata dia dapat pelindung baru. Tapi kau cuma ibu rumah tangga. Mustahil kau bisa bertemu pria sekelas dia. Oh, sekarang aku paham. Jangan-jangan kalian berdua sudah. Lorelei, kau pikir semua orang jahat sepertimu yang buru-buru cari pria? Et Lara. Dia siapa? Apa hubunganmu dengannya? Arthur Sterling, kita sudah bercerai. Apa hakmu menanyai aku sekarang? Dia pria yang menyakiti Lara. Aku mengerti. Dia actor. Yang Kosewa un tuk buat kusamburu. Persis seperti di hotel waktu itu. Kau cari pria untuk provokasi aku hanya agar aku cemburu. Agar aku perhatian padamu. Bukan begitu? Jangan sok narsis. Kau tak layak sampai disewa aktor. Et Lara. Kau sudah bersamaku lebih dari 10 tahun. Jadi ibu rumah tangga 10 tahun. Selain cuci baju, masak, dan urus anak, kau tak bisa apa-apa. Tanpa aku, siapa yang mau padamu? Beijingan kau. Dasar Beijingan. Kau hila. Tidakkah kau tahu keluarga Spirley statusnya di kota Veridia? Jika kau berani memukul Tuan Sterling, kau membuat musuh seluruh kota Veridia. Perusahaan yang muncul hanya dalam 10 tahun, Sterling Corp, merasa bisa mewakili seluruh kota Veridia, sungguh lelucon. Sterling Corp. Mungkin bukan yang teratas di kota Veridia, tapi ia salah satu yang terbaik. 10 Celluru Kota Veridia. Siapa Yong Tak Memberiku. Arthur Sterling. Muka. Kome Mukulku. Kota Veridia. Kau takkan bertahan di sini. Arthur Sterling, siapa yang memberimu keberanian begitu sombong? Apa kau benar-benar pikir kau membangun sebuah perusahaan kecil menjadi perusahaan terbuka dalam 10 tahun? Semuanya sendirian? Bukan olehku sendiri, apakah Lara? Qui lui argavance me mancua. 10 tahun lalu, tapi ayahnya meremehkan. Acula. Yang mengamankan pesanan $500.000 dan meraih emas pertamaku. Baru saat itulah Sterling Corp mulai berjalan dan berkembang pesat. Arthur Sterling, pesanan $500.000 10 tahun lalu itu diberikan padamu oleh ayah Lara. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku ingat jelas saat itu. Itu Tuan Wallace. Tuan Wallace. Yang aktif mencariku untuk kerjasama. Tuan Wallis adalah dermawanku. Tampagna. Tidak akan ada Sterling Corp hari ini.
Perusahaanmu hanyalah startup kecil. Mengapa, Tuan Wallace? Datang pribadi memberimu uang? Ada instruksi, Tuan Thorne. Aku bersama Arthur Sterling Sekerang. Katakan padanya dengan jelas, siapa yang memberinya proyek $500.000 itu 10 tahun lalu. Allô, Tuan Wallace. Ini Arthur Sterling. Kudengar kau kurang sehat akhir-akhir ini. Aku akan mengunjungimu besok. Tak perlu berkunjung, Tuan Sterling. Bertahan-tahan telepon lalu. Dan sudah lama ingin memberitahu kebenarannya. Sebenarnya, bukan aku yang harus kau syukuri. 10 tahun lalu, aku dititipi seseorang untuk memberimu proyek itu. Jika tidak, dengan perusahaan barumu yang kecil, sebuah perusahaan kecil, tanpa kekuatan, tanpa latar belakang, mustahil bagimu untuk menonjol. Itu ayah istrimu, Lara. Jika bukan karena dukungan Tuan Vance, aku takkan memberimu proyek ini. TAPI, tapi ayah jelas tidak setuju. Awalnya kita bersama. Dia hanya keras di luar, lambat di dalam. Dia takut Anda akan menderita bersamanya, jadi dia diam-diam membantunya. Ayah, aku minta maaf. Arthur Sterling. Kesempatan Anda, kekayaan Anda, Samuel Young, Anda memiliki diberikan kepada Anda oleh keluarga Vance. Dan sekarang Anda mempermalukannya di depan umum demi wanita lain. Apakah Anda masih punya hati nurani? Aku tidak tak. Di mata Anda, Lara adalah istri yang diabaikan, tidak pantas untuk masyarakat. Tapi dia dulu bersinar lebih terang dari Anda. Dia menemani Anda memulai bisnis, memberikan saran. Hanya setelah perusahaan stabil, dia tinggalkan karirnya untuk keluarga. Arthur Sterling. Anda tidak pantas untuk Lara. Anda tidak berhak meremehkannya. Senang berbisnis dengan Anda. Nona Vance, Anda luar biasa. Anda menutup kesepakatan jutaan dolar hanya dalam 3 hari. Et Lara. Terima kasih. Lara, kemarilah. Aku bisa memaafkan kesalahanmu memukul Lorelei. Aku akan memberi kesempatan lagi untuk kembali padaku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membahas perceraian lagi. Anggap ini cara membalas bantuan ayahmu. Kessler Hankyu, Arthur Sterling. Apa salahku memukul wanita itu? Aku hanya menyesal. Begitu bodoh dan naif selama bertahun-tahun ini. Menderita begitu banyak kekesalan untuk Anda dan Caleb. Seharusnya aku menamparnya keras sejak lama. Lara, saya hanya sekretaris Tuan Sterling. Kami sebenarnya tidak bersalah. Justru Anda, yang terus bicara wanita terus. Percaya aku akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik? Silakan. Aku menunggu. Ayo Mau kemana? Et Lara. Aku sudah memaafkan. Jangan mainkan lagi. Permanent pura-pura ini. Kesabaranku terbatas. Tuan Sterling, jaga harga dirimu. Kita sudah bercerai. Aku tidak peduli. Kesempatan yang Anda berikan. Lara hanyalah wanita. Murahan. Dia tidak pantas Anda bela sama sekali. Lorelei Bill, apakah takkan pernah berhenti? Dasar wanita hina. Aku tak pernah memukul wanita. Tapi jika kau memprovokasi Lara lagi, aku tak keberatan membuat pengecualian. Lara hanyalah pelakor murahan. Apa kau suka memungut sampah? Tutup mulutmu. Lara, taktikmu memang cerdik. Di rumah, kau main jadi ibu rumah tangga, istri dan ibu yang berbakti. Sementara di luar, kau merayu pria muda. Dibanding wanita tak berkelas, sepertimu, aku sungguh jauh lebih mulia. Tuan Sterling, aku sangat takut. Et Lara. Tuan Sterling. Tolong kendalikan orangmu. Jika kau berani menghina Lara lagi, aku tak keberatan menghancurkan reputasi kalian berdua. Ayo pergi.
Et Lara. Et Lara. Arthur, Hanya seorang wanita berani menantang istri sah. Dia sudah ditinggalkan, bukan? Sudah sepantasnya. Ilera, aku takkan pernah melepaskan. Lara, kamu mau kemana? Cambali. Et Lara. Keluar dari mobil. Lara, Et Lara. Lara, aku perintahkan kamu kembali. Sekarang juga. Segera. Et Lara. Camus Berani Mangalangicu. Et Lara. Jika kamu pergi, jangan pernah kembali. Caleb, siapa yang menyuruhmu membuat rumah berantakan begini? Dulu, saat berantakan begini, ibu akan membersihkannya. Ibu tidak di rumah. Caleb membuat kekacauan ini sendiri, jadi dia membersihkannya sendiri. Aku tidak akan membersihkannya. Lara, aku tahu kamu akan kembali. Tidacta en Lagie. Quand? Hello, Tuan Sterling. Saya Ibu Cooper, wali kelas Caleb. Caleb sering terlibat perkelahian dengan teman sekelas. Kali ini, dia melukai 2 siswa parah. Pihak sekolah telah memutuskan untuk mengeluarkannya. Mohon datang ke sekolah besok untuk menyelesaikan prosedur penarikan. Et Lara. Dia baru pergi, sudah banyak masalah. Kapan kamu akan kembali? Setiap kali perutku sakit, Lara akan membuatkanku bubur. Arthur, kenapa wajahmu pucat sekali? Perutmu sakit lagi? Aku sudah membuatkanmu bubur. Minumlah agar perutmu hangat. Sekurla, tidak dimum. Et Lara. Aku tahu kau akan kembali. Appa et Lara Benard Pergy. Allô? Arthur, anjingku sakit. Bisakah kau antar kami ke dokter hewan? Kalau anjingmu sakit, bawa ke dokter hewan. Aku bukan dokter hewan. Arthur, kenapa kau begitu kasar? Apakah tak menyukaiku lagi? Kenapa aku tak sadar sebelumnya? Betapa menyebalkannya Lorelei Bell? Sudah kubilang jika anjingnya sakit. Tuan Sterling, saya baru saja bertemu Nyonya Sterling di Sterling Medical Center. Mungkin Anda ingin melihatnya? Et Lara. Kau sengaja berpura-pura bertemu asistenku di rumah sakit, berharap dia memberitahuku keberadaanmu, agar aku mencarimu. Kan, karena kau tahu, kau memberimu jalan keluar. Kalau begitu kuberi kesempatan lagi. Aku akan menjemput. Hanya luka biasa, tidak serius. Terima kasih, dokter.
RHYS, aku baik-baik saja. Hanya benjol. Kamu terlalu kuat. Kalau kau anggap enteng, orang lain makin tak peduli. Ayo pergi. Arthur, kukira kau takin tinggal kengku. Kau begitu garang tak, kau buatku takut. Kupikir kau tak suka aku lagi. Ayo pergi. Pak Sterling baik sekali pada anjing pacarnya, Kudengar. Biaya dokter hewan anjing ini puluhan ribu tiap bulan. Katakan padaku, ke arah mana harus berlutut, mencari pacar setampan, dan sekaya Pak Sterling. Pulang dan bermimpilah. Semua mungkin dalam mimpi. Arthur, aku demam tinggi. Bisa antar aku ke RS? Aku sibuk. Naik taksi saja. Jadi, di mata Arthur Sterling, anjing Lorelai Bell lebih penting dariku. Elara, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Elara. Arthur, mau kemana? Elara avance. Allô? Tuan Sterling, to Warren Camion Tuck, Proyek Thorn Corp, proyek miliaran dolar itu berhasil. Dalam 3 hari, upacara penandatanganan akan dilaksanakan. Bagus sekali. Pesan tiket penerbangan untuk 2 hari lagi. Seiya Akan, Tonda Tongani Contract, Dimarca Thorn Corp. Baik Tuan. Arthur, siapa yang kau cari? Thorn Corp adalah salah satu konglomerat teratas dunia. Jika kita bisa mendapatkan proyek miliaran dolar ini, Sterling Corp. akan jadi nomor 1 di kota Veridia. $1 miliar. Arthur Sterling Kian tidak sabar pada jika aku yang mengambil pujian ini, dia pasti akan melihatku dengan cara baru. Aku tak percaya. Aku pernah menyebut keluarga Sterling di kota Veridia pada ayahku, dan dia mengatur koneksi antara Thorn Corp dan keluarga Sterling. Apa? Maksudmu, Thorn Corp memilih Sterling Corp. karena dirimu? Ya. Keluarga Bell dan Thorne adalah teman lama keluarga. Aku sudah meminta ayahku untuk menghubungi Tuan Thorne. Aku tak menduga Tuan Thorne akan menawarkan proyek miliaran dolar secepat ini. Luar biasa. Lorelei. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Ngomong-ngomong, setelah kontrak ditandatangani, meskipun aku berbohong, Arthur Sterling takkan tahu kebenarannya. Reese, besok, aku ingin berziarah ke makam orang tuaku. Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk mengurus keluarga, hanya mengunjungi makam mereka 2 kali setahun. Aku putri yang buruk. Jangan terlalu dipikirkan, aku akan menemanimu besok, istirahatlah. Elara, aku berjanji akan melindungimu mulai sekarang. Halo. Tuan Thorne, Anda meminta kami memberi pertimbangan khusus pada Sterling Corp. Sekarang Sterling Corp memenangkan proyek miliaran dolar. Apakah kita harus mendiskualifikasi mereka? Pelham, setelah perlakuan mereka pada Lara, mari tunggu sampai upacara penandatanganan untuk mengumumkan pembatalan to Warren Sterling Corp. Aku ingin dia merasakan pahitnya meraih lalu kehilangan segalanya. Arthur Sterling, kehilangan Elara, adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Ayah, Ibu, putrimu yang durhaka, datang menemuimu. Ayah. Aku bersalah. Ayah, jika ayah tak setuju dengan hubunganku dan Arthur Sterling, besok aku akan ke biara untuk mencukur rambut, menjadi biarawati.
Ilera, kau sengaja ingin membuatku marah, kamu? Oh. Astaga, Ilera, Arthur Sterling tak layak untukmu. Kau menikah di bawah pangkatmu. Dia tak punya uang sekarang, tapi itu tak berarti dia selamanya miskin. Aku yakin pada kemampuannya. Lebih baik menikahi pengemis daripada oportunis yang lupa daratan. Kau akan menyesal cepat atau lambat. Dulu, ayah melarangku menikahi keluarga Sterling. Ayah benar. Aku menyesal. Ibu, ayah, aku sudah bercerai. Jangan khawatir. Aku tak akan lagi jadi pemimpi naif. Sisa hidupku akan kujalani untuk diriku sendiri. Tuan dan Nyonya Vance, aku pasti akan merawat Lara dengan baik. Aku takkan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Reese, bisa kau ambil mobil dulu? Aku ingin bersama orang tua sebentar lagi. Ibu, ayah, aku sangat merindukan kalian. Yang itu, gali kuburan. Yang itu, gali kubur itu. Lorelai Bell, apa maumu? Kebetulan sekali. Oh, apa keluargamu juga ada yang meninggal? Lorelai Bell, kau gila? Anjing kesayanganku mati. Aku perlu mencari tempat pemakaman yang baik untuknya, dan menguburnya dengan layak. Peramal menghitung untukku, dan ini tempat paling baik. Ilera Vance, karena kamu begitu murah hati. Bagaimana kalau kau berikan pada kubur ini padaku? Selama Nona Bell mengkiper anjing kesayangannya di sini. Di kehidupan berikutnya, ia bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Itu juga dapat memastikan Nona Bell keselamatan dan kemakmurannya. Hahaha. Itu peramal yang mana? Kupikir kau hanya penipu. Tuan Sterling juga menyayangi kesayanganku. Setelah ia mati, ia secara khusus berpesan padaku untuk memberinya pemakaman mewah. Tempat baik yang kupilih ini, ia sangat puas dengannya. Tuan Sterling menginginkan tanah ini. Kau tidak berani menolaknya, kan? Arthur Sterling yang mengutusmu? APA. Killiar, kalian semua keluar. Ini makam orang tuaku. Jika ada dari kalian berani menyentuhnya, aku akan melawan sampai mati. Ilera Vance, jangan pikir hanya karena seseorang melindungimu terakhir kali. Melenjangamu, kau bisa berbuat sesukamu. Kau mempermalukanku di depan umum. Kali ini, aku akan membuatmu sadar akan konsekuensi menyinggungku. Siapa yang berani? Kau berani memukulku? Untuk apa diam saja? Kerjakan. Sekarang, aku tidak hanya akan menodai makam ini, aku juga akan menggali jenazah orang tua. Lakikan. Hentikan. Hentikan, lepaskan aku. Kalian semua, hentikan, hentikan. Sudah kubilang hentikan, jengga tidak? Ilera Vance, aku hanya ingin kau hadapi Kenyataan. Meski keluargamu lebih kaya dariku, lalu kenapa? Arthur akan selalu hanya peduli padaku. Meski aku menggali makam ayahmu, ia tidak akan menyalahkanku sama sekali. Lepaskan aku. Hentikan itu. Antican. Apa yang kamu lakukan? Arthur, kau tahu. Aku selalu memperlakukan kesayanganku seperti keluarga. Mary, dan aku ingin memilih lahan pemakaman dan menguburnya layak. Tapi Ilera Mengalanjiku Terrace mengatakan kesayanganku hanya anjing dan tak layak dikubur di sini sama sekali. Arthur. Ilera Vance. Code attend Jojo Menemiku. Dan mempersulit Lorelai. Takut membuatku marah lagi? Arthur Sterling. Lihat baik-baik, Lorelai Bell. Makam tempat ia ingin kubur anjingnya. Milik siapa? Lorelai Bell. Ini makam orang tuaku. Mau gali tubuh mereka? Arthur, peramal memberitahuku. Tempat ini punya feng shui terbaik. Selama kesayanganku dikubur di sini, ia bisa bereinkarnasi jadi manusia di hidup baru. Juga stafnya baru saja menjual lahan ini padaku. Arthur hanya memindahkan makam. Saat ini, penandatanganan kontrak dengan Torne Corp lebih penting. Ilera Vance Mangagumiku. Dulu, ia selalu patuh apa kata. Kali ini, takkan jadi pengecualian. Setelah penandatanganan, takkan terlambat membujuknya. Ilera, aku pasti cari tempat feng shui bagus untuk orang tua. Biarkan saja kesayanganku punya lahan pemakaman ini ya. Tolong,
Kumohon, aku berlutut untukmu. Apa itu belum cukup? Masalah ini, aku yang memutuskan. Pindahkan makamnya. TAPI, Ilera. Akulah kepala keluarga ini. Dia harus dengarkanku. Masalah ini, sudah kuputuskan. Arthur Sterling. Kau bicara seperti manusia? Et la avance. Dulu. Tak peduli permintaanku keterlaluan, selama aku meminta. Ko akan melakukanya tanpa ragu. Dan langsung setuju. Sekarang, hanya memindahkan makam. Apa harus bikin heboh begini? Paling parah, kita akan menikah lagi nanti. Aku janji pada takkan pernah lagi menyebut perceraian. Ok. Kau bajingan. Elara. Beranignako. Menyerangku berulang kali? Kamu pikir tidak? Pria dari kemarin itu. Akan datang melindogimulagie. Quand? Dima Nadia. Ha. Dia. Kabur. Di Kota Veridia. Tidak ada yang berani memprovokasiku. Kau istriku, bahkan jika kita bercerai. Komazi membawa tondaku. Dengan satu kata dari Di Kota Veridia. tidak ada yang berani menginginkanmu. Arthur Sterling. Ini makam orang tuaku. Kau menyuruhku menyerahkannya? Kau ingin aku berdiam diri dan melihat simpananmu menggali abu mereka, membuat mereka tidak tenang walau sudah mati? 10 tahun lalu, saat kau memulai bisnismu tanpa modal, ayahku mengatur agar kau dapat proyek. Ibuku menjual kalung zamrudnya untuk diam-diam membantu kami. Arthur Sterling. Sekarang, demi cintamu, kau ingin menodai makam mereka? Benarkah hadamu Sikh Jam itu? Elara. Cuma memindahkan makam. Kan? Perlukah kau begitu marah? Bukankah kau selalu baik dan murah hati? Berikan saja tanah itu pada Lorelei. Sudah kubilang, kalau terpaksa, aku akan bayar untuk makam yang lebih. Bec Baji auront tu amu. Kebaikan saya bukan berarti aku mudah ditindas. Arthur Sterling, ini makam orang tua saya. Di matamu, apakah mereka bahkan lebih buruk dari anjing Lorelei Bell? Camus Singutidak Mazukakal. Ilera, terima saja nasib orang yang paling Arthur Sterling pedulikan adalah aku. Oh Dan, biar ku beritahu rahasia kecil. 3 tahun lalu, akulah yang memberitahu orang tua tentang perceraianmu dari Arthur. Akulah yang melakukannya. Tapi aku tidak pernah menyangka, kedua orang tua itu tidak akan memfasilitasi perceraian. Sebaliknya, mereka kecelakaan di jalan, yang berarti Arthur Sterling tidak bisa menghabiskan waktu bersamaku selama sebulan penuh, selalu mengurusi dirimu. Apa katamu? Kukira kalian berdua akan bercerai saat itu, tapi tak kusangka, kau baju tidak tahu malu, memperalat keluarga Sterling dan menolak Lorelei Bell, Cubana Cow. Lepaskan aku. Elara. Sudah kuberi kau jalan keluar, karena kau masih keras kepala. Jangan salahkan aku karena kejam. Nodai makamnya, pindahkan makam. Arthur Sterling, Beijing Gan. Kalian semua, berhenti di situ. Arthur Sterling, lepaskan aku. Kau akan menemui akhir yang menjerakan. Lepaskan aku. Hentikan. Brengsek, Elara. Restorn. Orang tuaku. Arthur, aku takut. Ayah. Ibu. Maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tidak terlalu serius, kan? Paling parah, aku akan menghabiskan lebih banyak uang untuk memperbaiki tempat ini. Arthur Sterling, kau brengsek. Elara. Ini salahku. Azal Kanko. Tidak Mangangu Lorelei. Kau bisa meminta kompensasi apapun. Aku ingin dia berlutut dan bersujud meminta maaf kepada orang tuaku. Laikikan. Ilera, kau akan mendapat balasanmu. Lorelei Bell, aku pasti akan mengungkap kebenaran di balik himation orang tuaku. Aku akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah. Apa kematian ayah dan ibu ada hubungannya dengan Lorelei? Tidakkah kau pikir uang bisa membeli segalanya? Kalau begitu gunakan uangmu untuk menyelidiki. Lihat apakah wanita yang teres Calbella adalah manusia atau iblis.
Jangan sentuh istriku. Jangan sentuh dia, Arthur Sterling. Kau akan menyesali perlakuanmu pada Lara. Seperti ini, Nona Bell, saya minta maaf. Saya salah nomor plot tadi. Saya antar Anda sekarang. Aku. Ayah, Ibu. Ini semua salahku. Semua ini karena aku. Akulah penyebab kematian kalian. Elara, jangan begitu. Reese Thorne, orang tuaku. Mereka tidak perlu mati. Aku tahu segalanya. Jangan khawatir, aku pasti akan memperbaiki semuanya untukmu. Aku akan mencari seseorang untuk memperbaiki makam orang tuamu. Elara. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Bukankah kau ingin menikahiku lagi? Ayo kita pergi sekarang. Oh, Dan. Aku ingin mengadakan pernikahan abad ini. Biarkan seluruh dunia menyaksikan kebahagiaan kita. Arthur Sterling, seumur hidup ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Arthur Sterling, aku benci kamu. Arthur Sterling, kau telah berbuat salah pada Elara. Arthur Sterling, kau akan mendapat balasanmu. Elara. 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 Papa. Papa, aku mimpi Mama pergi. Caleb, telepon Mama. Elara, kau baik-baik saja? Ayo pergi. Panggilan diteruskan. Pengguna yang Anda coba hubungi tidak tersedia. Mama tidak menjawab. Lara paling peduli pada Caleb. Bagaimana bisa dia tak jawab panggilannya? Papa, Mama tak pernah pergi dari rumah begitu lama. Apakah dia benar-benar meninggalkan kita? Arthur Sterling, aku akan benci kau selamanya. Tidak, dia tidak akan. Selama 3 tahun, Lara tahan begitu banyak siksaan dari Lorelei dan dia sabari semua itu. Bagaimana dia bisa pergi karena masalah sekecil ini? Tidak, dia tidak akan. Dia pasti tidak akan. Mama hanya seorang ibu rumah tangga. Dia tidak bisa melakukan apapun. Jika dia meninggalkan kita, dia tidak akan punya apa-apa. Caleb. Setelah Papa menandatangani kesepakatan besar ini, Caleb dan aku akan pergi bersama untuk membujuknya kembali. Jangan khawatir, Papa. Selama aku terlibat, dia pasti akan kembali dengan senang hati. Elara, mulai hari ini, jadilah dirimu sendiri. Selamat datang, Tuan Thor. Selamat datang, Nona Vance. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi, Elara Chance kepada semua orang. Elara Vance adalah lulusan paling luar biasa dari Universitas Oahaven. Prestasi profesionalnya lebih unggul dari saya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menunjuk Lara Vance sebagai Wakil Presiden Thorne Corp Pusat. Mulai sekarang, setiap kali saya tidak di perusahaan, dia akan mewakili saya sepenuhnya. Elara, besok adalah upacara penandatanganan untuk proyek baru Thorne Corp. Mitra dari seluruh dunia akan hadir. Saya ingin Anda menjadi tuan rumahnya, agar semua orang bisa mengenal Anda. Baiklah. Elara,
10 tahun lalu, untuk Arthur Sterling, Anda mengorbankan masa depan dan impian Anda. Mulai sekarang, Anda harus hidup untuk diri sendiri. Tuan Sterling, ITU seorang Taipan Minyak Global. Dan seorang Taipan pengiriman, Marika Semua Hatter. Upacara penandatanganan Thorne Corp. Thorne Corp adalah salah satu dari 10 konglomerat dalam daftar orang kaya. Keluarga Sterling tidak berarti apa-apa di hadapan Thorne Corp. Aku tak pernah sadar keluarga Thorne sekaya itu. Ku dengar kepala keluarga saat ini dari keluarga Thorne masih sangat muda. Jika aku bisa mendapat dukungannya. Lorelei, Bagus, aku punya dukunganmu. Baru Sterling Corp bisa dapat proyek miliaran dolar. Jangan khawatir, Arthur Sterling. Dengan kehadiranku hari ini, penandatanganan pasti lancar. Aku pasti membantumu, membantu Sterling Corp, mencapai puncak. Apa banding Lara Funch denganmu, istri yang terabaikan yang hanya tahu cara mencuci dan memasak? dis attaque m'en Karierku sama sekali. Kudengar, upacara penandatanganan hari ini, ada perubahan pembawa acara sementara, akan dibawakan oleh Wakil Presiden baru Thorne Corp, yang memimpin. Aku juga dengar itu. Wakil Presiden ini wanita tangguh. Topik risetnya sebelum Sangat Dihargai Institute Sains Agung di luar negeri. Tuan Thorne merekrutnya dari dalam negeri dengan dana besar. Ku dengar juga, dia yang Tuan Thorne cintai selama 10 tahun. Cinta sejatinya. Tuan Thorne kembali ke negara ini. Beberapa hari lalu hanya untuknya. Wanita yang bisa membuat Tuan Thorne mikirkan dia 10 tahun. Pasti unik dan luar biasa. Kita benar-benar perlu melihat siapa wanita luar biasa ini. Kudengar, namanya juga cukup unik. Sesuatu seperti si Elara Vance. Mari berikan tepuk tangan meriah untuk Wakil Presiden baru Thorne Corp, Nona Vance. Elara Vance. Bagaimana mungkin dia? Mungkinkah Elara Vance adalah cinta tak terlupakan yang selalu dibicarakan Pak Thorne? Tidak mungkin. Elara Vance. Apa kau kesini untuk rujuk? Jadi akhirnya kau sadar, kalau kau salah, itukah alasan kau sengaja ikut aku kesini, benar? Kan? Arthur Sterling. Jadi, diriku yang dulu sangat tak berarti di mata. Aku memaafkanmu. Setelah kontrak ditandatangani, kita pulang dan menikah lagi. Putra kita juga merindukan, kita akan bersama. Sudah selesai bicara? Elara Vance. Sudah kukatakan aku memaafkanmu, kita bisa menikah lagi. Arthur Sterling. Kau pikir aku sangat menyedihkan di matamu? Apa aku hanya orang yang bisa kau panggil dan usir semaumu? Lalu kenapa kau kesini? Elara Vance. Ini hanya kebetulan nama sama. Kau tak mungkin masih berusaha menyamar jadi Wakil Presiden Thorne Corp yang baru? Bagaimana jika benar? Hahaha. Oh, Elara Vance. Berhenti mengkata Ada. Kau sudah jadi ibu rumah tangga selama 10 tahun. Apa yang kau tahu soal riset? Atau jadi CEO? Kau hanya pantas masak di rumah. Dan Eurus anak. Kau mau kesini dan berpura-pura jadi talenta toh? Tunggu saja sampai kebongkar. Kita lihat bagaimana kau bisa memperlihatkan wajahmu nanti. Elara. Arthur. Elara Vance. Aku tunggu kau dapat balasan yang setia. Selamat datang hadiri di upacara penandatanganan Thorne Corp. Sekarang, perkenalkan, Wakil Presiden baru Thorne Corp, Ibu Elara Vance. Wakil Presiden baru Thorne Corp? Bagaimana mungkin? Para tamu terhormat, Bapak dan Ibu sekalian, sambutan hangat untuk proyek Thorne Corp, acara penandatanganan. Bagaimana aku tidak tahu? Lara Funch fasih berbahasa Prancis? Bapak-bapak, selamat datang yang hangat untuk semua yang menghadiri acara penandatanganan proyek. Jangan tertipu semuanya. Dia palsu. Dia tidak bisa mewakili Thorne Corp. Lorelei Bell. Jangan gunakan kebodohan dan pikiran sempitmu untuk menghakimi orang lain. Ya, namanya Lara Funch. Tapi dia hanya ibu rumah tangga. Selama 10 tahun terakhir, dia mengabdi pada keluarganya di rumah. Dia belum pernah bekerja. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi Wakil Presiden Thorne Corp? Tolong antar Nona Bell keluar. Jangan biarkan dia mengganggu tamu-tamu terhormat kami. Baik, Pak. Jangan sentuh dia. Elara Vance. Tidakkah menurutmu kau berutang penjelasan padaku? Arthur, Kudengar. Tuan Thorne tua ITU telahidap sendiri bertahan mungkin Elara Vance. Mireunya. Itulah mengapa. Elara Vance. Apapun caramu mencari perhatian,
Kotak Seharusnya Meranda Demi-Tuan Torntua. Dia sudah 80 tahun ini. Ko. Kau sungguh tak tahu malu. Arthur Sterling. Jika kau gila, periksakan dirimu. Jangan berlarian seperti anjing gila, menggigiti semua orang. Aku tidak seperti seseorang yang tidur demi naik jabatan. Kenapa kau melihatku? Saya sekretaris Tuan Sterling. Lagipula, Tuan Sterling, tidak lagi mencintaimu. Terlipas Arthur Sterling mensenteku atau tidak. Kau tetap orang itu, Arthur Sterling. Bagaimanapun posisiku di sini, selama aku di sini, artinya aku bisa menguasai takdir kalian. Aku bisa menghancurkan kalian berdua di tiang rasa malu. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Ilara Vance, apa hakmu bertindak seenaknya? Karena jabatanku tinggi sekarang. Dan Tuan Sterlingmu harus memohon padaku untuk proyek ini. Ilara Vance. Aku bisa membiarkannya kali ini. Segera hubungi Torne Corp dan katakan pada mereka, kau mengundurkan diri sebagai wapres. Jika kau ingin bekerja, aku bisa membiarkanmu gabung Sterling Corp sebagai tenaga penjual. Arthur Sterling. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan melepaskan gaji tahunan jutaan dolar untuk mendapat ribuan dolar darimu? Karena kau mencintai. Ilara. Du Luc au Sangam en Saint-Écu. Bucan? Aku memaafkanmu sekarang. Kau bisa kembali padaku. Tujuanmu tercapai. Kau harus periksa kepala. Kegilaan itu menular. Ko. Mulut Lara dulu tak sepedas ini. Dia juga tak pernah setegas ini. Apa yang terjadi padanya? Ilara Vance, kau baru saja bercerai dari Tuan Sterling dan sudah mengincar Tuan Tornetua? Oh, begitu. Kau bawa aibmu sampai ke sini. Aku tak pernah mengira. Dia akan jadi wanita seperti ini. Jadi, 10 tahun Tuan Torne merindukan cinta sejatinya. Hanyalah kedok menjadi wanita Tuan Tornetua. Lebih baik dari jadi ibu rumah tangga kan? Apa salahnya jadi tua? Dia kaya. Tolong jaga ucapan kalian. Aku tak keberatan. Menggawa kalian keluar juga. Ilara Vance. Kodongar Semuania. Quand Secaran Semua au Rantahu. Kau naik dengan mengandalkan pria. Muka apako punya un tuk tinggal di sini? Aigreko. Lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan dia, Tuan Thorn Datang. Itu Biarkan dia pergi. dia. Halo, Tuan Thorn. Halo, Tuan Thorn. Dia sebenarnya CEO Thorn Corp, Reese Thorn. Kamu baik-baik saja? Oh tidak jika dia Tuan Thorn. Arthur Sterling pasti tahu aku berbohong. Apa yang harus kulakukan? Ada APA? Tidak kenal Tuan Sterling saat melihatnya? Tuan Torne benar-benar misterius. Tapi Anda, Tuan Torne, datang jauh-jauh untuk istri. Adalah cerita yang mungkin tidak akan terdengar bagus untuk Nona Hayes. Aku yakin Anda tidak mau itu, kan? Lara adalah wakil presiden yang kuambil. Anda akan segera tahu kemampuannya. Arthur Sterling, kau salah nilai harta jadi sampah. Kau akan segera menyesalinya. Proyek pengembangan Torne Corp saat ini memiliki total investasi 12 miliar dolar. Saya yakin Anda semua sudah menerima surat niat kerjasama. Staf kami sekarang membagikan kartu nomor ke semua orang. Perusahaan yang menang tender, silakan menuju ruang rapat untuk tanda tangan. Ternyata mereka. Semua Mangikuti Perinta et Lara Vance. Anda semua adalah taipan bisnis dari seluruh dunia. Dengan ini saya umumkan, mulai hari ini, setiap keputusan Ilara Chance akan mendapat dukungan penuh saya. Dia mewakili saya, dan juga seluruh Torne Corp. Arthur, kami tidak menerima kartu nomor. Saya umumkan diskualifikasi Sterling Corp dari Veridia City, Tawaran. Silakan pergi, jangan tinggal di sini, menguping rahasia dagang. Reese, hak apa kau punya untuk mendiskualifikasi? Tawaran Sterling Corp. Karena saya adalah CEO Thorn Corp. Saya yang memutuskan siapa dapat proyek, dan apakah itu diberikan, sama sekali. Tuan Sterling, silakan pergi.
Rhys, kau mempermainkanku? Ya, memang. Terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Co. Et Lara, qu'est Marie. Rhys, dia istriku. Aku tidak akan membiarkannya bekerja di luar rumah dan mempermalukan diri. Aku bisa menafkahinya. Di matamu, Alara hanya pantas menjadi ibu rumah tangga? 10 tahun lalu, jika dia tidak menikahimu, dia pasti akan menjadi seorang titan di dunia bisnis, bintang paling bersinar. Era macam apa ini? Seorang istri bekerja, itu mempermalukan diri? Dia manipulator ulu. Pejenggan. Arthur Sterling, mulai sekarang, aku takkan lagi mengorbankan diri. Atau untuk Caleb, aku takkan lagi mengorbankan diri. Dan hingga ini, kita bercerai. Wanita Anda ada di sana. RHS, ayo pergi. Et Lara, Beranti. Arthur. Ini Marcus Thorncorp. Kita tak bisa membuat mereka marah. Wanita. Bukankah kau bilang keluarga Bell dan Thorne bersahabat lintas generasi? Bukankah kau bilang proyek kau negosiasikan untukku? Lalu kenapa Sterling Corp didiskualifikasi? Qu'attaquant qu'est... Arthur. Aku tidak berbohong. Tidak berbohong? Lalu kau bilang keluargamu dan Thorne adalah teman lama. Lalu kenapa kau bahkan tidak mengenali RHS Thorne? Jika kau berbohong padaku. Akan Kubua Komambeyar. Aku tak percaya pasangan ini, dasar bajingan dan penyihir. Dia ingin memakai wanitanya, untuk mendekati Tuan Thorne. Tapi bos sebenarnya adalah istrinya. Dia pasti menyesal sekarang kan? Benar. Arthur. Aku berbohong padamu. Karena aku mencintaimu. Santa. Kau tahu apa itu cinta? Apa ini? Ini hadiah sirai Tuan Thorne, untuk Tuan Sterling. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Apa dia begitu murahan? Jangan lihat. Jangan lihat. Tidak seperti itu. Lorelei Bell. Comment Gigi? Dengan begini lebih jelas dan lebih menggoda. Pose yang kotor sekali. Arthur Sterling, apakah ini gadis polos yang naif yang kau bilang? Selamat, kau juga merasakan pengkhianatan. Arthur, tolong izinkan aku jelaskan ya. Tolong izinkan aku jelaskan. Lorelei Bell. Aku Singu Menyakiti et Lara. Demi wanita sepertimu, aku sangat bodoh. Begitu bodoh. Arthur. Arthur. Lara, aku pasti akan membalas. Hengginan ini hari ini. Et Lara. Apa kau benar mau menceraikanku? Ayah, beberapa pria masuk ke rumah dan mengambil semua barang ibu. Ayah, tolong kembali, aku sangat takut. Ayah, aku takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Sterling, saat saya tiba, mereka sudah pergi. Saya tanya pengelola properti, dan ternyata Nyonya Sterling Yang menyuruh memindahkan semua barangnya. Et Lara. Ayah, kenapa ibu memindahkan semua barang dari rumah?
Apa dia benar-benar takkan bersama kita lagi? Ayah, setahun lalu, ayah menyuruh ibu keluar dari kamar utama dan memberikannya kepada Nona Bell, yang sesekali berkunjung. Ibu lalu pindah ke kamar pembantu ini. Caleb tidak pernah mengunjunginya. Tapi sekarang dia tahu, kamarnya sangat kecil dan kumuh. Sayang, ayo cuci tangan untuk makan. Ilera, suaku sudah habis. Bolehkah aku menginap beberapa hari? Nona Bell, bagaimanapun kau belum menikah. Bukankah ini tidak pantas? Lorelei adalah wanita muda. Dia punya banyak baju, jadi dia di kamar utama. Lara, kau pindah saja. Jadi, tanpa kusadari, aku telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Lara. Ayah, apakah itu buku harian ibu? Hari ini, Arthur melamar saya. Meskipun latar belakang keluarga kami sangat berbeda, saya percaya dia bisa membuat saya bahagia. Hari ini, saya tanda tangani pesanan jutaan dolar. Rekan kerja semua memuji saya cakap. Tapi saya memutuskan mengundurkan diri. Saya tidak mau menutupi Arthur. Saya ingin menjadi wanita di belakangnya. Saya percaya dia tidak akan menyesuaikan saya. Bayi kami lahir bagai mentari. Dia bagai sinar mentari pejai, menerangi hidup saya. Arthur juga belakangan ini menolak acara dan sering pulang menemani kami. Saya sungguh sangat bahagia. Hari ini, Lorelei Bell datang ke rumah kami. Menurut perkataannya, dia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Arthur tidak biasa. Dengan hati-hati saya bertanya pada Arthur. Tapi dia meminta saya untuk bercerai. Lara. Maafkan saya. C'est ya 5 humains tamaf. Ayah, apakah ibu akan kembali? Ya, dia akan. Dia pasti akan. Daniel, bantu aku menyelidiki kebenaran di balik mertuaku. Kémation Tiga Tain Lalu. Mulai dari Lorelei Bell. Baik Tuan. Lara, aku akan mendapat maaf dan membawamu kembali ke sisiku. Reese, villa ini persis seperti rumah orang tuaku dulu. Ikut aku. Bahkan dekorasi interiornya sama persis. Lara, ini adalah pengembangan Villa Thorne Corp. Yang ini hadiahku untukmu. Selamat telah meninggalkan kegelapan dan memulai lagi. Kenapa kau begitu baik padaku? Jangan menangis, aku punya plester. Tidak akan sakit kalau sudah terpasang. Karena kau terlalu lugu, muda diriku. Aku ingin melindungimu. Reese, terima kasih. Pak Davis sudah lama jadi mitra kami. Mengapa pemutusan kontrak mendadak ini? Bukan hanya Pak Davis. Semua mitra kami saat ini telah mengakhiri kontrak mereka. Apa? Pax Sterling, proyek luar negeri telah dilaporkan karena pelanggaran dan semua pekerjaan dihentikan. APA. Pax Sterling, seseorang memasang jebakan, menyebabkan pasar saham Sterling Corp anjlok. Nilai pasarnya susut hampir $1 juta. Ini
Bagaimana ini bisa terjadi? Pack Sterling, Mungkin ke Thorn Corp? Arthur Sterling, kau akan menyesali perlakuanmu pada Lara. Seperti itu. Itu Ristorn. Diamant baladant d'âme Intuque et Lara. Dia ingin menghancurkan Sterling Corp. Pack Sterling, jika ini berlanjut, Sterling Corp akan benar-benar hancur. Daniel, siapkan 2 hadiah istimewa untuk malam ini. Aku akan mengundang Pak Walis makan malam. Beliola Yang Membericu Kezon Patan Bezar. Jadi dia pasti akan membantu. Pike Tuan, Sterling Corp sedang krisis. Jika aku bisa membantu Arthur mendapatkan Pak Walis, dia pasti akan tenang. Dan membiarkanku kembali padanya. Jika Tuan Wali setuju untuk berinvestasi, maka Sterling Corp bisa bangkit kembali dan mengatasi krisis ini. Tuan Sterling, saya menemukan 3 tahun lalu, sebelum orang tua Lara mengalami kecelakaan mobil. Mereka menerima telepon dari Sekretaris Bell. Setelah panggilan itu, Mir Casegra bergegas dari kota Arklicht ke kota Veridia, tapi dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan mobil tak terduga. Maksudmu, jika Lorelei Bell tidak membuat panggilan itu, Mereka Minkin Tidak akan mati? Ya, Ayah. Ibu. Ini semua salahku. Semua karena aku. Salahku kalian meninggal. Ilara. Jangan begini. Reese. Orang tuaku. Mereka tidak harus mati. Lorelei Bell, penyebab kematian orang tuaku. Aku akan mencari tahu akar masalahnya. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Lara sudah tahu kematian orang tuanya terkait dengan Lorelei Bell. Dan aku bahkan memaksanya menyerahkan situs makam orang tuanya untuk anjing Lorelei Bell. Aku benar-benar bajingan. Tuan Sterling, selama bertahun-tahun, betapa baik istrimu memperlakukanmu. Kita semua melihatnya. Lorelei Bell masih muda. Jan cantik. Tapi kau terlalu memanjakannya beberapa tahun terakhir, sehingga dia menjadi semakin sombong. Dia bertindak senaknya di perusahaan terhadap kami. Dia sama, sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Mangapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tuan Sterling, Lorelei Bell bertindak seperti ini. Justru karena kau memanjakannya, bukan? Kami hanya pewahat. Berani sekali kami memberitahumu hal ini? Lorelei Bell. Dasar bodoh. Pack Wallace, mari kita bersulang lagi. Pack Wallace. Pack Wallace. Sekretaris Bell. Jika Pak Sterling tidak datang, saya ada urusan lain. Saya pamit. Oh, Pak Walis, kepala saya sakit sekali. Apa yang kau lakukan? Pack Wallace, tolong beri Sterling Corp kesempatan. Kumohon, Pack Wallace. Pack Wallace. Apa yang kau lakukan? Pack Wallace. Sayang, dia mencoba merayuku. Nyonya Wallace, dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kau merayu suamiku. Apakah suka minum? Akan kupenuhi keinginanmu. Pack Wallace. Arthur Sterling. Awalnya saya berniat, mengingat persahabatan kita bertahun-tahun membantumu melewati masa sulit ini. Tapi saya tak pernah menduga kau akan membiarkan sekretarismu menggunakan jebakan madu padaku. Sudahlah, tak ada gunanya bicara lagi. Jangan berhubungan lagi. Sayang, ayo kita pergi. Pack Wallace. Tolong dengarkan saya, Pak Walis. Lorelei Bell. Lorelei Bell. Kenapa aku tak sadar sebelumnya? Kalau kau sebodoh ini, Arthur, aku coba membantumu. M'en tu aku? dengan menggoda Tuan Walis, dengan ketahuan istrinya, dan menggagalkan kontrak,
Comment tu as to Karim Azala? Arthur, aku juga tak menyangka. Kau memang wanita sembrono. Kodipka, Lorelei Bell. Arthur, aku lakukan semua untukmu. Lara tak akan kembali padamu. Aku bisa menikahimu. Aku juga bisa merawat Caleb dengan baik. Kita bisa bersama dan punya hidup layak. Kau mau menikahiku juga? Meski Lara dan aku bercerai puluhan kali, atau ratusan kali, gelar Nyonya Sterling tak akan pernah jadi milik. Arthur, selama 3 tahun kau baik padaku. Bukankah karena kau mencintaiku? Lara cuma bertahan beberapa tahun. Bersamamu, bukan? Apa istimewanya itu? Aku bisa bantu bangkitkan bisnis. Aku cari sesuatu yang baru. Aku terlalu memanjakan. Kau pikir kau sangat berarti? Ingat baik-baik, gelar Nyonya Sterling hanya milik Lara. Jangan pernah mengharapkannya. Arthur Sterling. Kau kira mudah meninggalkanku? Tak semudah itu. Beritahu Har untuk memecat Lorelei Bell. Ya. Tuan Sterling, hukum baru saja memberitahukan bahwa kami digugat banyak mitra menuntut ganti rugi besar atas Wan prestasi. Saya tak menduga RHYS Torne Akan Bertindak Sejo itu demi Lara. Me ment. orang yang tak kusayangi. Akan Diseyonji Oranlin. Sekarang, Siapkan 3 hadiah murah hati. Saya ingin pribadi pergi meminta maaf pada Tuan dan Nyonya Wallis. Juga, Pesan 2 tiket untuk saya untuk menemui Elara Seya akan bawa Caleb. untuk mencarinya di luar negeri. Saya tak percaya dia akan meninggalkan putranya. ya. Et Lara, ko beji tu m'enceinte. Sekarang, kau pasti marah padaku. Aku pasti akan merebutmu kembali. Nona Hayes, Tuan Torne pribadi membuat sarapan untuk Nona Fanci. Silent. Aku mengejar RHYS bertahun-tahun dan dia tak pernah melirikku. Kini dia budget perhatian pada wanita tua. Elara Vance, tunggu saja. Info yang keminta kau kumpulkan tentang wanita itu, kirimkan semuanya padaku. Elara Vance, kau ibu rumah tangga cerai. Apa membuatmu berpikir bisa merayu RHYS Torne? Jangan pikir hanya karena gabung Torne Corp, kau bisa manfaatkan kedekatan untuk merayu RHYS Torne. Aku akan buatmu malu besar. Dan kau takkan berani dekat RHYS Torne. Nona Vance, setelah 10 tahun, saya akhirnya terhormat bertemu Anda lagi. Saya sungguh senang. Tuan James, terima kasih atas apresiasi Anda. Tidak. Saya yang seharusnya berterima kasih. Selama 10 tahun terakhir ini, kami terus-menerus mempelajari tesis calculus Anda, ide-ide di dalamnya, tentang teknologi kuantum. Sungguh menakjubkan. Kali ini, Anda memilih berkolaborasi dengan institut kami. Sungguh suatu kehormatan besar bagi kami. Saya harap kolaborasi kita menyenangkan. Elara, Departemen, RUD Thorn Corp, selalu ingin berkolaborasi. Dangan Institute, Saint Segang di luar negeri. Hari ini, mereka datang membahas kerjasama secara pribadi, karena Anda benar-benar sangat membantu saya. Anda membayar saya gaji yang tinggi. Jadi tentu saja saya harus memberikan hasil nyata. Aku tahu itu, Anda bisa melakukannya. Beberapa orang ini mengandalkan senioritas mereka mendapat gaji tinggi, tapi tidak bekerja dengan benar. Mereka menyia-nyiakan sumber daya perusahaan. Beritahu HR untuk mengadakan pertemuan pribadi. Beri mereka 1 bulan lagi. Jika sikap kerja mereka tetap sama, maka pecat mereka langsung. Dimengerti, Direktur Fanci. Direktur Vance punya sikap yang tegas. Dia baru saja bergabung, dan dia sudah memecat karyawan lama. Dia hanya mengandalkan perlindungan RHYS. Datang ke sini pamer kekuasaan padaku.
Siapa Anda? Saya Tenangan Reese. Evelyn Hayes. RHYS sudah punya tunangan? Pria itu, dia menyembunyikannya dariku selama ini. Nona Hayes, Halo, saya. Aku tahu siapa dirimu. Ilara Vance. Kau punya reputasi buruk di Kampung Halaman. Kau tidak berhasil di sana. Jadi kau lari ke luar negeri merayu Tenanganku? Bagaimana bisa kau begitu jahat? Apa katamu? Kamu terkenal buruk di kota Veridia. Kamu tidak bisa berhasil di sana. Jadi kamu keluar negeri untuk menggoda tunanganku? Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Apa katamu? Semua orang, lihat baik-baik. Ilara Vance, kehidupan pribadinya kacau balau, terinfeksi penyakit tak terhitung, dan dia masih berani menggoda tunanganku? Wanita tak tahu malu ini tidak pantas jadi wakil presiden. Tuan Thornbachen berkata bahwa keahlian profesionalnya jauh lebih unggul dari kami. Ternyata itu keahliannya, keahlian diranjang ya? Bagaimana wanita murahan menjadi pemimpin yang baik? Nona Hayes, jangan bicara omong kosong, menyebar fitnah melanggar hukum. Dasar tidak berguna. Tahu siapa tuanmu? Aku Kayla Naonia Thorncorp. Jika kamu membantunya, percaya atau tidak, kupecat sekarang. Nona Hayes, kupikir aku tak pernah menyinggungmu. RHYS tidak hanya menyimpan fotonmu di dompetnya, bahkan saat mabuk, dia memanggil namamu. Sekarang katakan, bagaimana kau tak meninggungku? Nona Hayes, kupikir ada kesalahpahaman di antara kita, Reese dan aku. Dasar wanita celaka. Aku tak peduli hubunganmu dengan RHYS. Aku ingin kau segera mengundurkan diri dan keluar dari Thorne Corp. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Bagaimana rencanamu membuatku menyesal? Wanita, kau memilih jalan sulit kalau begitu. Beraninya kau memukulku? Kenapa kalian diam saja? Pukul saja dia. Ingin lihat siapa yang berani menyentuh? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Ilara Vance, RHYS di sini untuk mendukungku. Tunggu saja sampai kau dipecat. Ilara, kau baik-baik saja? Reese. Akila yang dipukul. Kenapa kau peduli padanya? Aku tidak peduli padanya. Seharusnya aku peduli padamu. Reese. Akulah wanita yang bisa bantu kariermu. Demi wanita tua ini, kau akan tinggalkan aliansi keluarga Hayes? Evelyn Hayes, ku beritahu sekali lagi, aku tidak menyukaimu, dan aku takkan menikahi keluarga Hayes. Parenti menggangguku. Kau tak menyukaiku? Apa kau suka wanita bercerai ini? Evelyn Hayes, jika kau berani berkata lagi, mengena Ilara, keluarga Hayes, karena kelancanganmu, akan membayar harganya. Reese. Jangan biarkan dia menipumu. Dia baru saja mengakui niat buruk padamu. Aku bertengkar dengannya. Dan dia memukulku. Kau pantas mendapatkannya. Bahkan jika Lara menipuku, aku tetap akan bahagia. Kau hila. Evelyn Hayes. Kami menerima laporan, menyatakan kau melanggar hak Nona Vance atas citra dan reputasinya. Silakan ikut kami untuk kerja sama investigasi. Dasar wanita celaka. Kau panggil polisi? Dasar perempuan laknat. Kau panggil polisi? Ya. Dan tambakan tuduhan lain, fitnah dan pencemaran nama baik. Evelyn Hayes. Saya akan minta bagian hukum Thorne Corp menuntutmu. Sebaiknya kau harap kepala keluarga Hayes bersedia demi kebaikanmu menjadikan keluarga Thorne Yuzu. Reese. Demi wanita ini, apa kau mau jadi musuh keluarga Hayes? Apa kurangku darinya? Tak perlu membandingkan. Karena kau sungguh tak sebanding. Evelyn Hayes, jika kau tak ingin foto ini beredar di kalangan elit, sebaiknya kau minta bawahan hapus semua foto Lara. Bawa dia pergi. Dasar perempuan laknat. Kau tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu lolos. Reese, dia tunanganmu, bagaimanapun juga. Begini, Ilara, saat kau bersamaku, tak ada yang bisa menindasmu. Dan, dia bukan tunanganku. boleh kulihat dompetmu? Mama. Mama, ayah kecelakaan mobil. Ibu harus segera menemuinya. APA. Ibu, dia di sana. Ilara, aku akan menjemputmu segera setelah pekerjaan ini selesai. Ibu, cepat. Ibu.
Arthur Sterling, kau membuat Caleb berbohong. Bilang kau kecelakaan mobil lalu terluka, hanya untuk menipuku datang ke sini? Elara. Kau datang menemuiku saat dengar aku bermasalah. Menunjukkan kau masih peduli padaku, kan? Jangan bercanda. Aku tidak punya waktu. Elara. Ingat saat kita mulai bisnis? Kau susah payah bersamaku. Kubilang kau dizalimi. Kau bilang, susah bersama tak terlalu buruk. Aku ingat saat melamarmu. Aku hanya mampu cincin perak termurah. Pernikahan kita juga sangat sederhana. Tapi, Cotersenium Begitubagia. Elara. Aku lupa perasaanku padamu dan mengabaikan perasaanmu. Itulah sebabnya aku merencanakan lamaran ini matang-matang. Semua persiapan sesuai impianmu. Elara. Nikahi aku lagi. Ibu, tolong bilang ya ke ayah, ya. Tidak. Ibu, bagaimana ibu bisa menolak ayah? Ibu tidak pernah berani bilang tidak pada ayah sebelumnya. Elara yang dulu sudah mati. Jika ibu ingin menemukannya, carilah di tumpukan mayat. Jangan ganggu aku. Elara. Aku sudah begitu tulus memohon pengampunanmu. Tidakkah ibu bisa memberi aku satu kesempatan lagi? Arthur Sterling. Aku sudah memberimu 10 kesempatan. 10 kali. Serait. Serait. Arthur, lihat, dia merusak bajuku. Rusak saat dicuci. Aku mau cerai. 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 Aku. Aku tidak sadar, sudah sebanyak itu. Ke-10 kalinya. Karina Lorelei Bell, saat kau minta cerai dariku. Sudah kubilang dulu? Ini sudah permintaan cerai ke-10. Kau yakin? 10 kali cerai, semua karena Lorelei Bell tak bahagia. Kau ingin membuatnya senang. Walau itu menyakitiku, kau tahu betapa kesinta. Namun kau paksa aku cerai 10 kali, hanya untuk puaskan sekretarismu, Arthur Sterling. Berhak apakah sekarang meminta maaf dariku? Elara. Aku tak tahu jika itu menyebabkanmu begitu sakit. Aku hanya berpikir, Lorelei Bell tak bersalah. Itu sebabnya ku bela dia. Ini semua salah Lorelei Bell. Dia selalu menipuku dan memanipulasiku. Arthur Sterling. Kau diam-diam izinkan Lorelei Bell campuri pernikahan kita. Kemurahan hatimu membuatnya nekat, yang menghancurkan pernikahan kita adalah kau. Elara. Aku tak pernah berniat untuk menceraikanmu. Setelah perceraian pertama, kau mudah menikahiku lagi. Itu sebabnya aku... Jadi itu sebabnya kau tanpa malu menyakitiku? Arthur Sterling. Aku memberimu 10 peluang karena orang tuaku. Bukan karena ku cinta kau. 3 tahun lalu, orang tuaku kecelakaan mobil. Kau temani mereka di RS selama 10 hari penuh. Sejak saat itu, aku putuskan beri kau 10 peluang. Elara. Kau dan Arthur. Bersama selama 10 hari. Dia pantas untuk menitipkan hidupmu padanya. Kalian berdua harus hidup yang baik bersama. Ibu. Aku bersampa. Di kehidupan ini, Aku takkan pernah kesewakan Elara. Baiklah. Ibu. Ibu. Aku tak tahu. kenapa tak bilang padaku lebih awal? Aku tak tahu.
Kenapa tak kau beritahu sebelumnya? Apa bedanya jika kau tahu? 3 tahun terakhir. Seberat apapun kau lukai aku selalu memaafkanmu. Tapi saat kau biarkan Lorelei menodai makam orang tuaku dan menggali kuburan mereka, ikatan kita sebagai suami istri sudah hancur total. Kalian semua berhenti. Arthur Sterling, lepaskan aku. Maafkan aku. Aku tak bermaksud begitu. Tidak, aku tak sengaja. Arthur Sterling. Jika saja aku tahu lebih awal bahwa Lorelei Bell ikut bertanggung jawab atas kematian orang tuaku, takkan kubiarkan selama ini. Mari kita berpisah saja. Hentikan ikatan ini. Elara. Ibu, bukankah ibu selalu ingin pelukan dariku? Ini hadiahku untuk ibu. Maafkan ayah. Caleb. Kangen ibu? Peluk ibu ya? Lorelei, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Aku tak mau lagi, Caleb. Kau dan ayah. Tak kuinginkan lagi. Saillant. Aku benar-benar sadar salah. Lihat. Ini kartu bank. Ini bukti kepemilikan asetku. Dan akta properti kita. Juga perhiasan kesukaan. Semu Akubawa. Semua untukmu. Saillant. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin hidup bahagia bersama. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Ya? Arthur Sterling. Apa kau melihatnya dengan jelas? Aku sudah tak peduli lagi. Jangan ganggu aku lagi. Elara. Apa karena dia? Karena dialah kau. Menolaku. Karena dia lebih kaya dari kau rela tinggalkan putramu demi memilihnya? Arthur Sterling. Kau benar-benar tak masuk akal. Ayah, apa ibu benar tak menginginkan kita lagi? Rhys Thorne. Rhys, kau baik-baik saja? Arthur Sterling, bukankah kau sudah cukup bikin ulah? Tampaknya Tuan Sterling cukup senang dengan kondisi Sterling Corp sampai kau punya waktu untuk bikin ulah di sini. Rhys, jangan merasa hebat hanya karena kau punya uang. Dangaria. Meski Sterling Corp rintu. Aku takkan serahkan istriku pada aku selalu bisa bangkit lagi. Lara alasanku terus berjuang. Bangkit lagi? Tanpa Lara, apa yang kau punya untuk bangkit? Arthur Sterling, Alara takkan tan susah lagi denganmu. Karena kau tak pantas mendapatkannya. Jika kau berani ganggu Elara lagi, Pak Walis pun takkan bisa selamatkanmu. Ayo pergi. Mama, jangan tinggalkan aku. Mama, jangan tinggalkan aku. Elara, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Arthur Sterling akan menggirasnya. Papa, aku tidak mau Lorelei lagi. Aku mau Mama. Arthur Sterling. Diding Gacket. Rasanya tidak enak, kan? Kau dan Lara merusak reputasiku. Sekarang kau pikir bisa menyingkirkanku? Dengar ya. ITU mustahil. Aku pastikan kau dan Lara akan membayar harganya. Elara, aku takkan membiarkanmu lolos. Nona Hayes. Aku juga benci Lara. Aku punya cara untuk membantumu balas dendam. Elara, kau cantik. Rhys, sudah lama aku tidak menghadiri acara megah seperti ini.
Apa kamu yakin ingin mengajakku ke pesta? Aku khawatir. Aku takut akan mempermalukanmu. Elara, di hatiku, tak ada yang lebih pantas menemaniku. Mengapa aku tidak lihat pengurus rumah? Dia ada urusan mendadak dan mengambil cuti hari ini. Elara, kau cuma wanita yang jadi pengurus rumah selama 10 tahun. Kenapa kau pantas dapat perlakuan baik? Mengapa meski sudah diusir keluarga Sterling, masih ada yang menginginkanmu? Kau harusnya seperti sampah ini, tinggal di tempat pembuangan. Saat kau kembali, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Semua yang kau miliki, akhirnya akan menjadi milikku. Pertunjukan akan segera dimulai. Siapa kamu? Bagaimana kau masuk ke sini? Nona Hayes benar, dia benar-benar cantik. Baiklah, anak-anak, kita akan dapat hiburan. Evelyn Hayes yang kirim kalian? Pas, kau bocorin rahasia. Jika Nona Hayes tahu, dia takkan maafkan kita. Apa yang perlu dikatakan? Maya tak bisa bicara. Wanita, kau pikir mau kemana? Bos, saya siap. Cepat selesaikan. Mari mulai. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Elara, ini akibat menghina aku. Nona Hayes, jika Tuan Thorn tahu soal ini, dia akan marah besar. Kenapa tidak cukup? Hukum NN Vance saja, tak perlu sampai sebegini kan? Jika Reese tahu, dia sudah dirusak. Apa dia masih mau? Tuan Thorn, apakah saya antar Anda pulang sekarang? Kenapa Lara tidak membalas pesanku? Lepaskan aku. Aku tidak pernah menyangka, Tuan Thorne, titan dunia bisnis, akan jadi orang denggu di Mebak Cinta. Begitu terobsesi pada bunga light, sepertimu. Lorelai Bell. Ternyata kau. Lepaskan aku. Elara, akhirnya kau berada di tanganku. Lorelai Bell. Jika Arthur Sterling dan Reese Thorn tahu, mereka takkan melepaskanmu. Terus kenapa? Setelah ketiga pria ini memperlakukanmu, aku akan unggah videonya online. Aku ingin tahu apakah keduanya masih akan menginginkan wanita seperti Lorelai Bell. Kau akan menerima balasanmu. Balasan? Lakukan. Tamari. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Elara. 3 lawan 2, kita masih punya peluang. Kenapa kalian mundur? Serang, Bun America. Ayo, gas, Majula. Mundur. Dasar penjakat. Lorelai Bell. Kau cari mati? Sialan. Elara, kali ini aku tidak bisa membunuhmu, tapi akan ada kesempatan lain. Jangan khawatir, aku takkan melepasmu. Tangkap dia. Bawa ke kantor polisi.
Elara, ayo pergi. Nyonya Vance, hati-hati. Arthur. Arthur. Ayah, Aku tak bermaksud membunuhmu, Arthur. Saillant. Mengapa mereka belum mengirim videonya? Brengsek sekali. Mereka hanya mementingkan diri. Nona Hayes, mereka tidak gagal kan? Evelyn Hayes. Anda diduga menghasut pembunuhan dan konspirasi pembunuhan. Harap ikut kami. Nona Hayes. Lepaskan aku. Aku tak tahu apa-apa. ayah, aku ajak ibu menjengukmu. Arthur Sterling. Tak Kuzanka, kau rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanku. Nyonya Vance, hati-hati. 3 preman itu, Desua Evelyn Hayes, Lorelai Bell dan Evelyn Hayes, telah menerima hukuman. Arthur Sterling, terima kasih. Aku tak lagi membenci. Ayah, ibu memindahkanku ke sekolah. Sekarang aku akan tinggal bersama ibu. Jaga diri di surga juga. Caleb, tunggu di mobil dengan RHYS, oke? Arthur Sterling. Aku akan menjaganya untuk Lara dan Caleb. Beristirahatlah tenang. Elara, bukannya mau lihat dompetku? Ini adalah fotoku 10 tahun lalu. Elara, aku mencintai. Aku ingin menjaga kalian. Ok,